Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Apriliadi dengan NIM 241161113 akan memaparkan tugas struktur baja 2. Studi kasusnya, sebuah gedung lantai 3 akan direncanakan dengan menggunakan struktur baja. Sistem perencanaan struktur rangka pemikul maupun biasa. Gedung tersebut terletak di kota Pontianak. Permodelan struktur dilakukan dengan aplikasi ETABS versi 2013. Spesifikasi materialnya: beton bertulang, mutu beton K350, berat jenis betonnya 2400 kg, modulus elastisitasnya 4700 dikali akar FC Crime sama dengan 4700 dikali akar 29,05 sama dengan 25332,08 MPa. Baja BJ41 tegangan nilai minimum 250 MPa, tegangan tarik minimum FU 410 MPa, modulus elastisitas 200.000 MPa, berat jenis baja tulangan 7.850 kg per meter kubik. Peraturan dan standar perencanaan yang digunakan SNI 03 1726/2012, Peraturan Perencanaan Tahan Gempa untuk Gedung, SNI 03 1729/2015, Spesifikasi untuk bangunan gedung dan baja struktural, SNI 03 1727/2013, Beban minimum perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Bebanan gravitasi. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap, yaitu berat struktur sendiri seperti kolom, balok, dan plat lantai, dengan material beton bertulang jenis sebesar 2400, baja tulangan dengan berat sebesar 7850 yang bisa dihitung otomatis oleh bantuan software ETABS. Beban mati tambahan: beban yang bekerja pada plat lantai seperti pada gambar berikut, beban yang bekerja pada balok induk, beban yang bekerja pada plat atap seperti gambar berikut. Beban hidup yang bekerja pada struktur ini meliputi ruang kelas, koridor, atap. Beban gempa. Analisis pembebanan yang digunakan adalah analisis dinamik, yaitu analisis dengan menggunakan analisis respons spektur berdasarkan SNI 03 1726/2012 tentang cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Kategori resiko berdasarkan fungsi dari bangunan tersebut ialah gedung sekolah, menunjukkan bahwa gedung sekolah masuk ke dalam kategori 4. Faktor keutamaan gempa berdasarkan tabel, karena bangunan tersebut masuk ke dalam kategori resiko 4, maka memiliki faktor keutamaan gempa IE untuk kategori resiko. Klasifikasi situs. Pada perencanaan gedung ini, tanah masuk ke dalam klasifikasi situs tanah sedang. Parameter percepatan SS dan S1, respons spektur percepatan 0,2 detik dan 1 detik pada peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017. Lokasi pembangunan gedung ini terletak di wilayah Pontianak dengan klasifikasi situs atau jenis batuan tanah sedang. Dapat parameter terpetakan sebagai berikut: SS sama dengan 0,1386, S1 sama dengan 0,0496. Kurva respons spektrum dari hasil nilai SS dan S1 dengan nilai tanah sedang dan hasil analisis setup didapat nilai sebagai berikut: FA sama dengan 1,6, FP sama dengan 2,4, SDS sama dengan 0,1478, SD1 0,0794. Maka diperoleh kurva respons spektrum untuk daerah adalah sebagai berikut. Parameter struktur gedung sekolah Kota Pontianak ini dirancang sebagai sistem rangka pemikul momen biasa. Parameter sistem struktur yang digunakan tercantum pada SNI Gempa 03 1726/2012 pasal 7.2.2 seperti berikut. Pembebanan kombinasi pembebanan. Struktur komponen elemen struktur dan elemen-elemen pondasi harus dirancang sedemikian hingga kuat rencananya, sama atau melebihi pengaruh beban terfaktor akibat pengaruh beban gravitasi dan beban gempa adalah sebagai berikut. Ada 18 kombinasi.
maka kombinasi pembebanan menjadi 18 seperti pada gambar. Preliminary design, elemen-elemen struktur yang digunakan dalam perencanaan gedung ditunjukkan sebagai berikut. Kode kolom IWF 350x350, kode balok induk IWF 340x250, kode balok anak IWF 300x300. Floor deck tinggi profil 75 mm, ketebalan 1 mm, lebar efektif 1000 mm. Detail elemen struktur pada preliminary design, output permodelan pada etaps terlihat pada gambar. Portal penahan beban gempa. Pada perencanaan bangunan struktur, baja dapat tentukan portal di mana saja yang dapat menahan beban gempa arah X dan gempa arah Y. Analisis modal digunakan untuk mengetahui perilaku dinamis suatu struktur bangunan dengan periode getar alami yang terjadi. Parameter yang mempengaruhi analisis modal adalah massa bangunan dan kekakuan lateral bangunan, gerak mode 1 dan gerak mode 2 seperti pada gambar. Gaya dalam, rekapitulasi gaya dalam pada kolom, rekapitulasi gaya dalam pada balok komposit, rekapitulasi gaya dalam pada balok non komposit seperti pada gambar berikut. Rasio kapasitas rasio adalah rasio antara gaya atau momen ultimate pada penampang yang terjadi. Beban terfaktor FPU atau MU atau NU terhadap kuat nominal penampang PN atau MN atau NN yang telah memasukkan faktor reduksi V. Rasio kapasitas kolom dan balok non-komposit, rasio balok kolom komposit seperti pada gambar berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.